Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Aloysia Krisnawati, ST.MDS, dosen tetap program studi S1 Desain Interior, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, Surabaya. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gambar Kerja Interior. Mata kuliah Gambar Kerja Interior dengan kode DI 141217 memiliki bobot SKS 4 yang dilaksanakan di semester 2 dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah gambar kerja interior ini memiliki tujuan melatih keterampilan mahasiswa untuk menghasilkan gambar kerja di bidang interior secara manual tanpa bantuan komputer dengan memahami standar dan kaidah gambar teknik terkait konstruksi komponen bangunan, pembatas ruang, dan mechanical electrical plumbing pada lingkup interior. Mata kuliah ini merupakan tahap lanjutan dari mata kuliah gambar teknik dan diharapkan mahasiswa mampu mengkomunikasikan desain interior secara teknis kepada pihak lain yang terkait dengan proyek interior. Capaian pembelajaran pada mata kuliah gambar kerja interior ini yang pertama adalah mampu memahami dan menghasilkan solusi desain terkait material, konstruksi, serta sistem pada bangunan dan furniture. Dan yang kedua, mampu mengkomunikasikan desain secara verbal, grafis, tulisan, dan model, baik secara fisik maupun digital, sesuai perkembangan teknologi dan kaidah yang berlaku. Capaian pembelajaran pada mata kuliah gambar kerja interior, yaitu mampu memahami dasar konstruksi serta sistem pada bangunan furniture, dan selanjutnya mampu mengkomunikasikan desain secara grafis dan teknik manual sesuai perkembangan teknologi dan kaidah yang berlaku. Materi pembelajaran pada mata kuliah gambar kerja interior ini diantaranya adalah satu, pengenalan gambar kerja berupa fungsi, daftar isi, sistem bangunan, denah, dan potongan. Yang kedua, dasar konstruksi dan gambar kerja lantai. Yang ketiga, dasar konstruksi dan gambar potongan dinding. Yang keempat, dasar konstruksi dan gambar rencana plafon. Yang kelima, dasar rencana dan gambar kerja penempatan titik lampu. Yang keenam, dasar instalasi dan gambar kerja rencana listrik. Yang ketujuh, dasar rencana dan gambar kerja HVAC. Yang kedelapan, dasar rencana dan gambar kerja suplai air bersih. Yang kesembilan, dasar rencana dan gambar kerja sanitasi. Dan yang terakhir adalah dasar konstruksi dan gambar kerja furniture yang berhubungan dengan lantai, dinding, dan plafon. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui dua bentuk, yaitu sinkronus dan asinkronus. Dan dua bentuk ini berupa luring dan daring. Pada bentuk luring berupa tatap muka, ceramah, dan praktik, sedangkan pada bentuk daring berupa Zoom, video ajar, dan e-learning melalui laman ilmu.upnjatim.ac.id. Tugas-tugas pada mata kuliah ini berupa satu, menggambar denah dan potongan, dua, menggambar rencana lantai, tiga, menggambar potongan dan detail dinding, empat, menggambar rencana dan detail plafon,
5. Menggambar rencana titik lampu, instalasi listrik, dan penghawaan buatan. 6. Menggambar rencana suplai air bersih dan sanitasi. Dan yang ketujuh adalah menggambar rencana denah potongan dan detail furniture pada konstruksi interior. Metode pembelajaran pada mata kuliah gambar kerja interior ini yaitu menggunakan case-based learning. Metode pembelajaran case-based learning merupakan metode pembelajaran yang aktif berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan kasus nyata atau simulasi sebagai dasar diskusi, analisis, dan pemecahan masalah. Mahasiswa diberikan studi kasus untuk dianalisis dan didiskusikan untuk mencari solusi dari permasalahan. Diskusi ini dilakukan dengan asistensi atau bimbingan kepada dosen untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap permasalahan dan pemecahan masalah. Hasil dari diskusi dituangkan dalam gambar kerja, kemudian dipresentasikan dan ditarik kesimpulan. Pada mata kuliah ini menggunakan 6 referensi buku, di antaranya adalah yang pertama dan kedua merupakan buku oleh Francis D. Cacci, yaitu yang berjudul Building Construction Illustrated dan Interior Design Illustrated. Buku yang ketiga adalah buku Technical Drawing oleh Giesecke, Mitchell, dan Spencer. Kemudian buku yang keempat adalah buku Data Arsitek oleh Ernest Novert. Kemudian buku yang kelima adalah buku Ilmu Konstruksi Struktur Bangunan, ini oleh Heinz Frick. Dan yang terakhir adalah buku Pedoman Gambar Kerja oleh Robert Koch dan kawan-kawan. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah gambar kerja interior. Kita sekarang berada di pertemuan kelima. Pembahasan kita adalah tentang finishing dan detail konstruksi dinding interior. Setelah minggu lalu kita membahas ya tentang struktur dan konstruksi dinding, minggu ini kita membahas tentang finishingnya. Minggu lalu sudah dibagikan tugas ya. Minggu lalu sudah dibagikan tugas. Teman-teman sudah ada yang berprogres? Sudah berprogres ya. Oke, nanti akan kita bahas progresnya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan tentang finishing dan detail konstruksi dinding. Oke, kita langsung masuk aja. Finishingnya pakai apa? Cat ya. Cat warna putih.
kayu ulin. Di atas itu yang dan berbagai macam jenis kayu lainnya ya, itu tadi untuk struktur. Kalau finishing yang lainnya saya rasa teman-teman udah mulai tahu ya, nanti dicari lagi. Kemudian cladding adalah salah satu jenis pelapis dinding dengan bahan kayu, tidak hanya sebagai estetika tetapi juga berfungsi sebagai pelapis insulasi dan pelindung tambahan pada interior. Nah, jenis cladding sendiri tidak hanya kayu tapi juga ada batu, besi, bata, dan material komposit lainnya. Apa kira-kira bisa dibayangin? Oh, susah membersihkan, betul. Perawatannya lebih effort. Jadi kayak kondisi rumah harus benar-benar selalu bersih, tidak berdebu kayak gitu. Perawatannya lebih. Lanjut, resilient finish. Ini tadi yang jadi klien teman-teman. Resilient finish kayak apa sih? Jadi pelapis ini adalah pelapis yang tahan lama, mudah dibersihkan dan karakternya lebih lembut daripada kayu atau batu. Jadi dia bukan kayu, bukan batu, tapi lapisan yang sudah diolah secara kimiawi. Dinding kaca. Sudah pernah lihat ya dinding kaca? Banyak banget ya. Di mana aja biasanya? Mall. Oke. Ada lagi? Rumah sakit. Ada lagi? Kantor. Oke. Ada lagi? Yang sering lihat? Mall, rumah sakit, kantor. Apa lagi kira-kira? Banyak ya? Banyak banget sekarang. Di kampus ini ada nggak dinding kaca? Di satu kampus ini. Pernah lihat? Ada ya? Ada. Di mana? Di kampus. Ya. Oke, detail yang dipakai bisa metal, ada scratch coat, ada brown coat, ada finish coat. Nah, beberapa lapisan metal stuff frame. Nah, ini beberapa lapisan pada dinding menggunakan plaster. Lanjut, nah ini adalah gypsum board. Gimana? Pernah lihat ada yang rumahnya menggunakan gypsum board? Nggak ada ya? Ada pernah lihat di area kampus dinding gypsum? Ada? Biasanya kalau teman-teman akan dinding apa setelah dipasang rangka untuk kayu gini, kemudian dipasangkan ke rangkanya gypsumnya. Tingginya berapa? Tingginya sesuai dengan antara lantai dengan plafon. Tingginya antara lantai dengan plafon disamakan, kemudian dipasang dengan apa ukuran gypsumnya menyesuaikan standar ukurannya berapa, standar yang sama dengan yang lainnya. Misalnya berapa? 120 kali 240. Itu yang sering kita temui. Pemasangannya seperti gimana? Coba ya saya gunakan. Katakan dindingnya 3 meter ya. Katakan dindingnya 3 meter. Kemudian kalau mau ada rangka seperti itu biasanya dibuat 120 ya. Tapi ini kan tinggi 3 meter, sementara tadi sininya gypsumnya berapa? 100? 200? 150. Bisa jadi dipasangnya gini, dipasang di sini, dipotong di atasnya, kemudian dipotong dipasang di sini. Kebayang ya? Yang bayang ya? Oke. Kenapa kira-kira dibuat seperti ini? Supaya apa? Ada yang tahu? Supaya susunannya dibuat seperti ini supaya mempermudah pemotongan ketika mau ada pintu misalnya. Ya, mudah settingnya seperti ini. Untuk apa ini? Capsnya yang bagian ujungnya dibuat apa? Ini adalah tampilan ujungnya, bisa bermacam-macam. Ada yang asimetri, simetri, melengkung, membulat seperti ini dan lain sebagainya. Atau menggunakan trim yang seperti ini dan lain sebagainya. Ini untuk ujungnya. Ini teman-teman bisa lihat contohnya kayak gini ada di ruang Rodi ya. Nah, ada tuh apa antar meja kan ada sekat-sekat lapis. Beri ya. Perhatikan ini yang sering dipesan, ini beneran sih pesannya. Sering kalian kalau nanti hati.
ada klik, finishing cat, dan seterusnya. Ini untuk tampaknya, masih tampak. Kemudian kalau dipotong, nah ini muncul nggak potongan? Nah ini dia, ini denahnya. Denahnya tadi ya, kelihatan ya ini posisinya B1, B2, B3 ini bagian sini sama kayak pintu. Nah posisinya harus sama. Ini pintu yang ini, kemudian ini partisi ini rangannya di sini, ini dipartisi lagi di sebelah sini. Kemudian ada potongannya, potongan A, B. Potongannya seperti apa? Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Ini potongannya muncul di sini rangkanya, rangka yang horizontal, ini rangka vertikal. Rangka kayunya sekian, partisi gypsum boardnya ini ukurannya, partisinya gypsum board, tebalnya berapa ya? Nggak muncul ya teman? Tebalnya 5 mili. Oh ini yang kaca. Ini kacanya tebalnya 5 mili. Partisi gypsum board sekitar 8 mili sampai 12 mili. Oke, dibuat seperti ini untuk potongan B dan potongan A. Potongan A itu yang kelihatan kacanya. Lanjut. Kalau di kotek ini yang partisi J. Ini denahnya, kemudian partisi mungkin kelihatan polos kotak-kotak ya, tapi yang penting itu detailnya. Detailnya yang seperti ini. Kalau dibuka di partisinya, kelihatan rangka kayunya bagian mana. Ini rangka kayunya. Kalau dulu mungkin ini karena proyek udah lama ya, tahun 2010-an. Jadi kalau sekarang udah pakai aluminium ya, biasanya rangkanya ya. Rangka kayu seperti ini, kalau dibuka ini penataannya seperti ini. Jangan lupa yang sering ketinggalan adalah gambar notasi. Nah itu sering banget ketinggalan notasinya. Notasi ini untuk membedakan sih, untuk membedakan antara materialnya. Notasinya profil kayu, kemudian ada tempat umumnya ada di mana, rangka kayunya yang ukuran berapa, kayu atau odol 4x6 multiplek 6 mili. Kemudian ada kain yang terakhir yang kain akusori, ada busa. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Boleh, siapa yang mau bertanya? Silakan. Detail sambungan dinding sama dinding dengan lantai. Gambar detail sambungan dinding dengan lantai. Dinding dan lantai. Dindingnya dinding, kita pakai sampel dinding bata ya. Kalau menerus ke bawah sini, jangan lupa ini yang sering salah teman-teman ya. Kalau kita menerus ke bawah, ini adalah slope. Ini area kita bekerja. Oke, ini slope, kemudian ini dinding. Katakan ini dinding bata. Kalau kita cek lagi di lapangan ketika ketika melihat orang bekerja itu gambarnya di atas di sebelah dinding pasti ada plesteran dulu, ada beton dulu ya, ada beton. Kemudian, nah di sini nih kalau di dinding di kamar mandi ya biasanya sini adalah teras ram, ada teras ram dulu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teras ram ini terus di sini ya. Oke. Baru ini bagian sini di sebelah sini ada plin. Plinnya biasanya 1 cm tebalnya. Tebal plin kasih keterangan. Plin 1 cm. Tingginya berapa? 10 cm. Nah, 10 cm. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Ini jadi nyambung aja di sini. Antar lantainya biasanya kelihatan nih. Lantainya berapa? Kasih keterangan dari rumah ini apa? Lantai apa? Keramik, dinding apa? Bata. Itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Saya cukupkan dulu materinya. Kita presentasi. Oke. Waalaikumsalam. Perkenalkan
sini ada tugas untuk kafe. Ini untuk lantai satunya. Di lantai 1 terdapat area kafenya, ada island bar di tengah area kafe, kemudian kitchen set di ujung sini. Kemudian terdapat juga untuk area kafenya, dan di belakang ada kamar mandi di sebelah untuk area tangganya. Kemudian di lantai 2-nya di samping void itu terdapat meja built-in. Jadi untuk finishing dindingnya sendiri itu hanya menggunakan finishing cat putih aja. Dan next untuk potongannya di sini untuk tahu area dalam dari kafenya ya. Terdapat ini yang di lantai 1 ada untuk bagian kitchen setnya tadi, kemudian ada area kafenya. Untuk bagian atasnya di samping void itu ada meja built-in untuk area atasnya. Dindingnya pakai material bata Bu, hanya finishingnya cuma cat putih. Ada sentuhan lain nggak selain cat? Mungkin sentuhan lain di lantai 1 di area kitchen set Bu, itu memakai finishing kayu. Kayu. Ya. Oke. Kayunya kayak gimana kira-kira bentuknya? Kayunya mungkin karena dibuat kitchen set, jadi buat area kitchen setnya aja. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Terima kasih. Oke, saya rasa terima kasih atas presentasinya Kak Firlan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai hari ini saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya itu beda ruangan ya Bu. Nah itu ini ke sini atau bilik kosong sendiri. Beda sendiri atau di Bisa jadi kamu kalau udah buat titik lampu